Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Cara Melawan Setan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Ya ghulamu i'mal bihukmihi wa ilmihi. Berbuatlah, bekerjalah, beramallah berdasarkan putusannya, wa ilmihi, dan berdasarkan pengetahuannya, sesuai dengan keputusan Allah, sesuai dengan pengetahuan Allah, harus sepengetahuan Allah. Wala takhruj anil khitah, dan jangan melenceng dari garis itu yang lurus sesuai dengan surat keputusannya dan sepengetahuannya. Di negeri ini juga ada budaya restu. Semua masyarakat sebelum melakukan apa-apa itu minta restu, ya, pada kesepuhan, kepada pimpinan, kepada atasan, itu seperti itu. Wala tansa al-ahda, dan jangan sekali-kali engkau melupakan kontrak, perjanjian yang sudah kamu tanda tangani itu. Apa perjanjianmu? Adalah monoloyalitas. Monoloyalitas itu adalah ikrar kita bahwa kita mengabdi hanya kepada Allah saja, bukan untuk siapapun, hanya untuk Allah saja, dan kita pun meminta imbalannya hanya kepada Allah saja. Guru yang honor di sini boleh ngajar di sini dan boleh ngajar di tempat lain. Tapi kalau sudah dapat SK dari yayasan, hanya boleh mengajar di sini saja. Tidak boleh mengajar di tempat yang lain. Untuk meningkatkan kualitas, maka harus ada loyalitas. Tanpa itu tidak mungkin. Jahid nafsaka wa hawaka. Perangilah, lawanlah dengan keras nafsumu dan hawamu. Ini nafsu sendiri, hawa sendiri. Begitu masuk di Indonesia menjadi hawa nafsu, lain lagi artinya. Padahal hawa sendiri nafsu, kalau hawa nafsu saya nggak ngerti. Alim itu mufrad, ulama itu jama'. Alim itu singular, ulama itu plural. Nah, kalau alim ulama saya nggak ngerti itu. Sudah itu dijamakan lagi para alim cicek sirat. Itu namanya asbun, asal ya, bahasa kerennya namanya stereotip. Ya, berkata tentang sesuatu yang tidak tahu maknanya.
hanya membeok saja, itu namanya stereotip. Yang dilawan adalah nafsumu, hawamu, wasyaitanaka, dan setanmu juga lawan, wa taba'aka, dan watakmu, wa dunyaka, dan duniamu. Maksudnya duniamu itu artinya materialisme yang ada di dalam otakmu itu, kebendaan, hubud dunia maksudnya. Dan itu semua perlu dilawan. Dan masing-masing punya pola yang berbeda untuk memberikan perlawanan. Melawan nafsu ya caranya beda, melawan hawa caranya beda, melawan setan caranya beda, melawan watak kamu juga beda, dan melawan materialistisnya kamu juga. Dan semuanya didasarkan kepada pengetahuan dasar sebagai basic info dan ditambah dengan pelatihan. Perlu bimbingan. Ya orang lawan musuh aja perang tentara dilatihnya bertahun-tahun kok. Melawan musuh manusia aja kan dilatih tentara kan, untuk melawan musuh kan. Nah kalau kamu ngelawan setan, siapa yang latih? Sampai kamu sudah menjadi setan, gak sadar juga. Baru-baru lawan, sudah jadi setan. Wala tay'as min nusratillah azza wa jalla, dan jangan putus asa bahwa engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah pasti. Kalau kamu mau niat memberikan perlawanan terhadap nafsumu, hawamu, setanmu, Allah akan menolong. Percayalah, tidak akan dibiarkan engkau seorang diri. Para nabi juga kan banyak yang berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Jangan kau biarkan aku sendirian. Tolong. Sekali lagi bahwa ketika kamu dalam pergulatan, pertempuran sengit melawan hawa nafsu, sekiranya hampir kalah, jangan malu, jangan segan, segera mintalah tolong sama Allah. Menjeritlah dari lubuk hatimu yang dalam, ya Allah bantulah aku. Itu seperti itu. Ketika peperangan yang Kanjeng Nabi lakukan dan keadaan tentara kepepet, ya, sudah kewalahan, sudah di luar kemampuan tentara Islam melawan musuh-musuhnya, mereka juga menanti mata nasrullah, ya Allah kapan pertolongan kau turunkan pada kami. Gitu. Yaitu ketika sudah babak belur, udah habis-habisan, sudah tentara banyak yang mati, sudah kepepet sekali, mereka ya mata nasrullah. Wa qala rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhum sarra'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata. Mereka menceriti Allah, kapan pertolonganmu datang? Jadi ya artinya akan datang pertolongan. Ya ketika kamu akan kecangkingan, pertempuran kalah, udah berangkat,
pertolongan Allah datang kalau kamu perlawanan. Ya, dalam keadaan kamu bimbang antara berangkat ke Cangkeng atau tidak, dalam keadaan tidak sadar, akhirnya motor kamu ditabrakin ke pohon. Akhirnya bukan ke Cangkeng tapi ke puskesmas. Itu juga sama. Nabi juga pernah malam hari akan melihat pertunjukan gitu, ditampar malaikat, tidur bangun-bangun pagi. Ketika kamu akan melakukan kemaksiatan lalu gagal, itu Allah memberikan kali gane mobilnya tak berangkat. Contohnya gitu. Pasti datang. Fa inna ta'tika, pertolongan Allah pasti akan datang kepadamu ma'asabatika, pada saat kamu tetap dalam keadaan kokoh pada pendiriannya. Jangan ngeleop ya. Jangan meleleh. Qala Allah azza wa jalla innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qala fa inna hizballah humul ghalibun. Ketahuilah bahwa partai Allah lah itu yang menang. Partai Allah lah itu yang menang. Hanya partai Allah yang menang. Partainya setan gak bakal menang. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang dengan semangat yang tinggi mencari kebenaran kami, pasti akan kami tunjukkan dia. Mereka akan kami tunjukkan subulana, terhadap jalan-jalan kami. Jalannya akan kami tunjukkan, berbagai macam jalan, tidak satu jalan. Ada yang berputar-putar dulu, ada yang to the point, ditabrakin mobilnya akhirnya nggak jadi maksiat, atau kali gane mencret, atau jangan diputar-putar gitu. Ini semuanya perlu kita sadari bahwa kita kembali kepada keluhan Nabi Yusuf sendiri. Untuk pelajaran saya ingatkan lagi bahwa Nabi Yusuf sendiri juga menyampaikan keluhannya kepada Tuhannya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsuku ini selalu ngajak nggak benar, selalu ngajak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang jelek-jelek. Dan aku tidak bisa membebaskan diri dari nafsu, selalu melingkar nafsu. Ngupet bekah, ya. Dengan pernyataan illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah, maka akhirnya saya kasih kiat gampang. Setan adalah musuhmu. Inna syaitana lakum aduwwun. Setan adalah musuhmu yang jelas-jelas musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bagaimana kamu bisa melawan setan? Setan ngelihat kamu, kamunya tidak ngelihat setan. Kalau dia mukul kamu, kamu balasnya gimana? Udah nggak kelihatan dia. Ya kalau berantem setan nggak bakal menang. Dengan adanya illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang Allah, daripada kita menghabiskan energi gulat sama setan nggak pernah menang, masih mending kita dengan cara bagaimana caranya Allah supaya sayang kepada kita. Kalau Allah sayang, nanti Allah yang menurunkan volume setan itu. Iya. Iya, Allah yang ngecilin. Akhirnya nafsumu itu menjadi lunak. Tidak terlalu binal, tidak terlalu liar. Bisa diarahkan, bisa
Ya, mudah-mudahan saja kita bisa menang. Melawan setan bisa jelas ya. Watak juga bisa jelas kelihatan musuhnya dari informasi teman-teman kamu yang sering menegur kamu bahwa kamu punya watak buruk, punya kebiasaan jelek. Ya, dan kamu bisa tersadar. Setan juga ya sadar. Yang paling susah itu nafsumu, itu bagian dari dirimu, dan kadang-kadang kamu tidak tahu. Ya, dikiranya selama ini kamu berjuang bikin madrasah, bikin pesantren, bikin masjid, dikiranya adalah untuk Allah, padahal tidak, untuk nafsumu sendiri. Mana buktinya? Setelah masjid itu jadi, dibikin berhadapan dengan masjid yang lama. Karena ada 2 masjid, masyarakat menjadi terpecah belah. Terjadi pertengkaran di masyarakat. Berebut jamaah. Apakah mungkin itu perintah Allah atau perintah nafsu? Kan tidak mungkin perintah Allah mengakibatkan perpecahan. Allah melarang perpecahan. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang berakibat pada menimbulkan perpecahan, berarti yang nyuruh siapa? Bukan aku. Dan kamu tidak sadar selama ini. Banyak nggak orang yang penuh semangat jadi panitia pembangunan masjid? Siang malam. Nyatanya tiap malam rapat. Habis rapat, mayoran. Ayam bekakak, sate, rendang, opor. Saya nanya, ini tiap malam rapat makanan ini uangnya dari mana? Ya uang sumbangan. Cicik teman saya. Cicik. Ya kan numpang makan. Ada panitia pembangunan masjid 14 tahun nggak jadi-jadi masjidnya. Tapi rumah panitianya bagus-bagus. Kalau kata saya masih mending dagang martabak dah daripada dagang agama. Mana yang benar, dagang martabak apa dagang agama? Insya Allah berkah kok. Tolong perhatikan orang yang makan harta anak yatim, makan uang jariah, ya kan? Tonton aja deh. Tonton aja. Bakal beli pada keprek, jelas apa? Ngambil beli. Tak keprek. Buat dunia kan. Dan lawannya begini. Hubud dunia tuh dilawan, jangan diikuti. Kalau kamu niatan pengen jadi orang bener ya materialistis, diri kamu itu ya dilawan. Percayalah, setiap orang mau mengeluarkan uang untuk kepentingan masyarakat, kepentingan agama, kepentingan apa, bervariasi. Ada yang kalap lenak anak. Soalnya sing jaluk kita sih salah. Ngebeli pai, beli wani ya wis terpaksa. Mekal memekal kan. Ada yang ya
nanggung gayanya lah gitu, malu gitu. Masa kelasnya Mang Opang nyumbang 100.000, Pak Haji Edinya 5.000. Ya pasti akan terdorong, saya harus lebih banyak dong. Ada yang nyumbang sana nyumbang sini ya untuk kepentingan pribadinya. Dan sekarang yang paling banyak orang dermawan nyumbang tuh yang mencalonkan sebagai gubernur dan bupati. Lagi bagi-bagi duitnya. Dermawan semua mereka tuh. Ya, bagi sarung, bagi sorban, bagi duit. Kaos, pulangnya dikasih amplop 500 ribuan. Untuk apa? Untuk membeli suara. Jangan berharap mendapat imbalan dari Allah. Doyan bisa lemokono. Ora doyan. Karena kamu tahu. Ada orang miskin datang. Kotor, oreng, borok, bau. Mungkin kamu segera memberinya, tapi bukan karena kasihan, karena jijik aja. Assalamualaikum Pak, kasihanilah Pak. Cepet. Iya, itu uang pengusir. Nah, ada juga yang karena kasihan. Yang paling hebat ketika engkau melihat orang yang susah, ketika engkau membantu orang susah, jangan melihat muka orang, jangan melihat wajah orang itu, lihatlah wajah Allah. Kalau yang dilihat wajah orang miskin yang mengenaskan itu, gak ada apa-apanya. Baru yang akan diterima itu kalau yang kita lihat adalah wajah Allah. Paham? Kali kamu membantu orang, menolong orang, yang dilihat wajah orang itu, suatu ketika kamu akan menuntut balas budi. Dan engkau merasa menghutangi orang itu dengan budi baikmu. Suatu ketika engkau perlu bantuan dan orang itu tidak mengembalikan budi baikmu, kamu kecewa. Kalau tahu seperti itu dari dulu gue bakal gak bantu kamu. Lawan terus pengen orang tak tolong sih. Jadi kamu bukan berbuat baik kepada sesama, tapi kamu menghutangi orang lain dengan budi baik. Utang uang bisa lunas, utang budi nggak pernah lunas. Selalu diucapkan setiap saat.